Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GBI Purwodadi. Shalom. Shalom. Saya berdoa Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Dan pagi hari ini kita mau bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama bersyukur sebab Tuhan walaupun dalam keadaan kita sekarang tidak bisa bertemu dan kita tidak bisa beribadah di gereja. Namun dimanapun kita beribadah menyeru nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Karena itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari saudara siapkan hati kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Bapak Ibu di rumah bisa bangkit berdiri, kita akan satukan hati kita. Kita akan berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sungguh Dia adalah Tuhan dan juru selamat kita. Datang kepada Tuhan. Akui Dia adalah Tuhan dan keselamatan kita. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu Tuhan, lindungan-Mu oh Tuhan,
Engkau juru selamat kami. Engkau tempat perteduhan kami, Engkau tempat pengungsian kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyeru namamu pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu atas kami melimpah. Walau 1000 lebah di sisi kami, beribu-ribu lebah di sisi kami, tapi tidak akan menimpa. Sebab Engkau Tuhan yang menjadi perisai, sebab Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan kami. Allah kami yang hidup, kami mau katakan kami percaya Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari bersama katakan, aku percaya Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Aku percaya. Angkat tangan kita saudara, berkat-Mu atasku melimpah. Haleluya. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lagi katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari umat Tuhan katakan bersama, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji. Mari lebih lagi dengan segenap hati, dengan penuh iman katakan, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ya Tuhan, Allah Yehuwa, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini di tengah-tengah keprihatinan bangsa dan negara kami, di tengah-tengah keprihatinan banyak negara, kami tetap Tuhan berikan kesempatan untuk beribadah, untuk merasakan kehadiran Tuhan, baik kami yang ada di gedung gereja ini maupun yang di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau Maha Hadir dan Engkau tetap terus memberkati kami, baik yang di sini maupun yang di rumah. Kami
merasakan kekhidmatan yang sama dalam kami menyembah Tuhan. Sekarang urapi firman-Mu sehingga membekali kami menghadapi segala sesuatu di hidup dan masa depan kami untuk menerima berkat limpah rahmat Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di sini maupun yang di rumah. Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita melanjutkan beribadah masih dengan online. Dan puji Tuhan, sekali lagi kita tidak menggunakan tema yang sudah ditetapkan sejak awal, tetapi saya mendoakan dan apa yang saya mohon dari Tuhan, hari-hari ini memang saya minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan dan bahkan juga melalui rahasia-rahasia firman Tuhan, Tuhan memberikan terobosan baru, ketenangan, berkat, limpah rahmat dan kemampuan kepada kita untuk menghadapi ini, bahkan juga untuk terus menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Nah, firman Tuhan yang diberikan kepada saya untuk dibagikan kepada saudara sekalian, judulnya adalah kebebasan dari tekanan. Kebebasan dari tekanan. Kita akan membaca dasar firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14, mulai ayat 15. Tidak akan saya baca semua. Ini mengenai Yesus menjanjikan penghibur. Saudara-saudara, hari-hari ini kita memperingati Paskah, mirip para murid yang waktu itu juga melaksanakan, merasakan perasaan yang sama. Dan oleh anugerah Tuhan kita merasakan hal semacam ini. Nanti kita akan mengambil banyak nilai dari kisah suci ini, supaya kita diberi kekuatan oleh Tuhan melalui firman ini. Amin. Yang di rumah katakan amin. Puji Tuhan. Ya. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 17 saya baca. Kemudian nanti ayat 25 sampai 27. Saudara, rasanya saya pernah menjelaskan di sini dan saudara mungkin juga pernah membaca secara keseluruhan ayat 15 sampai 31 seharusnya. Tetapi saudara-saudara sekalian, saya akan baca ayat 15 sampai 17 yang pertama. Yohanes pasal 14 ayat 15, Yesus menjanjikan penghibur. Kata Tuhan Yesus ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Sambung ayat 25. Masih perkataan Tuhan Yesus ini. Semua itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sampai di situ pembacaan saya, saudara-saudara sekalian. Menurut perhitungan saya, hari ini adalah hari ke-29. Setelah kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kubur, yaitu peringatan Paskah tahun 2020 ini. Dulu kira-kira juga sama, pada hari ke-29
ini Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian, kemudian para murid sudah sering melihat Tuhan Yesus memperlihatkan diri beberapa kali kepada mereka. Nah, mari kita sekarang mulai belajar dulu sebelum kita memperhatikan firman Tuhan mengenai janji Roh Kudus yang akan diberikan kepada kita. Apakah yang terjadi kepada mereka? Ini kebetulan kok ya mirip sama dengan yang kita rasakan hari-hari ini pada awal bulan Mei tahun 2020 ini. Para murid itu masih tetap merasa dalam tekanan. Ini terbukti seperti telah kita renungkan minggu-minggu yang lalu, mereka berkumpul dengan sangat ketakutan, terutama kepada orang-orang Yahudi yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Nah, Rasul Yohanes mencatatnya di Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 itu ya. Dan ayat 26, di sana dinyatakan bahwa mereka berkumpul dengan takut. Jadi kata takut itu dicantumkan dengan jelas di situ. Dengan pintu-pintu yang terkunci. Nah, ini frasa ini harap diingat. Ini memperlihatkan bahwa mereka itu dalam tekanan, saudara. Nah, kali ini mari akan mulai kita merenungkan kaitan Roh Kudus dengan masa-masa yang menekan seperti itu. Masa-masa seperti pada zaman para murid di seputaran masa Paskah yang juga mirip dengan apa yang terjadi kepada kita hari-hari ini. Nah, kita lihat bagian pertama dulu, saya membagi menjadi dua bagian perenungan hari ini. Bagian pertama saya beri judul menganalisa tekanan dan ketegangan. Menganalisa tekanan dan ketegangan. Poin yang pertama di bawahnya adalah fakta yang menggentarkan. Jadi yang membuat para murid itu tertekan dan tegang, ya. Mereka mengalami ketegangan sedemikian rupa itu karena menjumpai sebuah fakta yang menggentarkan betul untuk para murid. Para murid pada waktu itu hidup dalam ketegangan dan mereka semua merasa tertekan karena menghadapi fakta yang tidak ringan. Fakta bahwa guru mereka yang waktu itu dianggap sakti mandraguna, mungkin ada di antara mereka yang mulai berpikir bahwa Tuhan Yesus itu tidak bisa mati. Ya, karena apapun bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid itu. Bagaimana mungkin orang yang dapat mengembalikan nyawa Lazarus yang sudah 4 hari mati, sudah dikubur di dalam kubur lalu nyawanya dikembalikan oleh Tuhan Yesus itu, wah ini orang sakti mandraguna, saya pakai istilah semacam itu saudara. Jadi dimungkinkan Yesus itu tidak bisa mati lah. Kalau hanya mau dibunuh sama para musuh-musuhnya orang-orang Yahudi yang memusuhi pada waktu itu, para murid punya keyakinan bahwa ini dituliskan di kitab Injil, mereka mengharapkan Yesus itu yang akan membebaskan penjajahan Romawi atas tanah Kanaan. Jadi nanti yang jadi kaisar adalah Yesus. Yesus orang yang sakti, yang sedemikian luar biasa itu, yang apa-apa bisa, orang baik, pengajarannya baik, seperti itu. Nah, tapi ternyata Yesus disalib dan mati dan dikuburkan. Nah, ini yang menyebabkan para murid itu tertekan tentu saja. Memang ada berita dan mungkin sampai hari ke-29 ini saya nggak ngerti apakah semua murid sudah bertemu dengan Yesus secara fisik gitu ya. Tapi paling tidak mereka mendengar bahwa Yesus hidup lagi katanya. Bangkit dari kubur. Nah, tapi itu pun tidak menyurutkan tekanan pada mereka. Fakta bahwa para Farisi, Saduki dan para ahli kitab, para Sanhedrin, yaitu orang-orang Yahudi yang memusuhi Yesus, masih terus bertindak brutal dan masif, menangkapi, memenjarakan, menyiksa, membunuh murid-murid Tuhan Yesus. Dan itu diketahui dari pengakuan Rasul Paulus
di Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 4 itu. Jadi Saulus itu sebelum menjadi Rasul Paulus itu menyebabkan para murid Tuhan Yesus sampai mati loh saudara. Kisah Para Rasul 22 ayat 4 kata Saulus. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Nah sedangkan para murid itu tidak bisa apa-apa. Sekarang mereka sudah tidak bersama Tuhan Yesus setiap hari. Jadi tidak bisa apa-apa saudara. Wah ini menyebabkan tekanan. Jadi keadaan terbalik dengan dulu. Kalau dulu itu ketika Tuhan masih bersama dengan mereka, Tuhan Yesus menampakkan kebaikannya, kasihnya, hikmatnya, kuasanya, mujizatnya, dan kesaktiannya yang tanpa tanding. Mereka memiliki harapan besar. Yesus akan menggantikan Kaisar Roma. Tetapi para murid benar-benar syok ketika mendapati kenyataan guru mereka mati. Lalu sekarang hari ke-29, walaupun mereka mengerti bahwa Yesus telah bangkit, tetapi rasa tertekan itu belum teratasi. Buktinya mereka masih berkumpul dengan sembunyi-sembunyi, tidak aman dan menghadapi ketidakpastian. Ancaman dan tekanan itu sebetulnya sama dengan sebelum Yesus mati. Sama toh? Musuh-musuh Tuhan Yesus itu kalau mengancam ya luar biasa. Mendebat Yesus, mengancam Yesus, wah sudah menimbulkan rekayasa-rekayasa, sebetulnya sama. Namun sekarang mereka menghadapi fakta bahwa mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Para murid itu menghadapi ancaman berat itu taruhannya adalah nyawa. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bukankah situasinya sama dengan kita sekarang saudara? Ya, sekarang ini hari ke-29 setelah kita memperingati Paskah yaitu kebangkitan Tuhan Yesus dari kuburnya. Diakui atau tidak, disadari atau tidak, kita sedang menghadapi banyak ketegangan dan tekanan, saudara. Ya. Karena apa? Karena ancaman pandemi COVID-19 dan sepertinya kita tidak dapat berbuat apa-apa. Banyak orang yang merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau saudara yang semakin merasakan, saudara, saya tidak ngerti kalau saudara yang lain. Mungkin ada orang yang acuh tak acuh juga dalam hal ini. Atau ada orang yang tidak ngerti. Pengalaman saya bergaul dengan orang-orang hari ini juga ada orang yang menurut saya masih hidup seenaknya begitu. Tapi ancaman itu semakin dekat. Dengan bertambahnya orang yang dinyatakan positif terserang virus itu di dekat-dekat kita, di kota kita saudara. Ya, ini semua adalah fakta. Nah, jadi yang membuat kegentaran kalau kita menganalisa tekanan dan ketegangan itu adalah fakta yang terjadi. Nah, tapi ada hal lain. Poin yang kedua dari bagian pertama ini, yaitu tidak ingat akan firman Tuhan. Jadi saudara yang menyebabkan orang tertekan bahkan menderita ketegangan dalam situasi yang tidak menguntungkan itu bisa karena tidak ingat akan firman Tuhan. Kalau analisa saya tidak ingat atau tidak paham atau tidak mengerti. Jadi kalau belajar dari para murid di seputar Paskah ini, ada beberapa peristiwa yang dijelaskan oleh sejarah suci bahwa para murid itu menjadi sedih, takut, tertekan, atau bahkan terjadinya kekonyolan yang ada, itu adalah karena mereka tidak ingat akan firman Tuhan Yesus, lupa akan pesan Tuhan yang berkali-kali dinyatakan, atau mungkin pesan itu dikalahkan oleh fakta yang semakin menakutkan. Nah, coba kita hayati bersama. Beberapa hal yang bisa saya kemukakan, Petrus misalnya. Petrus itu mengingkari Tuhan 3 kali, sebenarnya sudah dinyatakan Tuhan sebelum hal itu terjadi. Ini kita renungkan kemarin toh, tapi sekarang ingin saya garis bawahi, saya sangatkan. Petrus harusnya ingat itu, tetapi ia baru ingat ketika ayam berkokok.
kemarin kayaknya sudah kita baca ini, Lukas pasal 22 ayat 61 itu. Ayam berkokok, lalu di pelataran tengah itu pandangan Petrus beradu pandang dengan Tuhan Yesus yang dikatakan di sana di Lukas pasal 22 ayat 61. Tuhan Yesus kemudian melihat Petrus dan Petrus baru nangis sejadi-jadinya rupanya. Pergi dari situ ke tempat menyendiri dan menangis. Nah, sebetulnya kalau Petrus ingat bahwa Petrus malam ini sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkali aku 3 kali. Harusnya kalau ingat itu sejak awal kan mestinya begitu mau menyangkal gitu, wah piye ya, nyangkal atau enggak ya? Kan seperti itu ya, mestinya masih mikir-mikir gitulah ya. Atau wah wis mati bareng Tuhan aja enggak masalah. Nanti kan dihidupkan oleh Tuhan. Orang kemarin Tuhan bisa menghidupkan Lazarus yang 4 hari dikubur. Kan begitu kalau imannya masih tetap gitu toh. Tapi Petrus ini enggak ingat atau enggak ngerti atau lupa oleh fakta yang mengerikan itu, yang menggentarkan tadi. Nah ini Petrus. Lalu yang berikutnya misalnya Malkus dan temannya yang sedang berjalan ke Emmaus. Mereka sedang stres mempercapkan peristiwa penyaliban itu. Kalau saudara membaca di Lukas pasal 24 ayat 25, 26 dan seterusnya itu kan mereka itu sedang pulang ke desanya rupanya semacam itu. Lalu yang dibicarakan adalah piye ya? Kira-kira kalau menurut tafsiran saya begitu. Tuhan kita kok mati tenan nih, gimana ini? Kayak gitu. Nah yang satu juga, oh iya ya. Wah padahal diharapkan menjadi kaisar, membebaskan kita dari belenggu penjajahan, tapi gimana Tuhan mati ya? Wah matinya dan mengenaskan seperti itu. Nah sampai Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka, dan Tuhan Yesus menjelaskan isi kitab suci. Saudara ingat Lukas 24 ayat 25 sampai 26, Tuhan Yesus menegur mereka. Hei kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Apa itu? Yang tertulis di kitab suci. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Kata Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, Malkus dan kawannya itu lupa akan firman Tuhan. Murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus, 2 orang itu lupa. Ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa ada pernyataan Tuhan Yesus yang menyatakan bahwa memang dia harus mati dan 3 hari bangkit lagi. Ini hanya yang tertulis saja. Masih ada sebetulnya Petrus dan kawan-kawan misalnya, itu di Markus 16. Petrus dan kawan-kawan itu kebingungan dalam tindakan mereka, berlari-lari ke kubur Tuhan Yesus dan mendapati kubur kosong. Karena diberitahu tuh, kuburnya kosong. Lalu mereka berlari-lari, balapan itu, Petrus dan kawan-kawannya itu. Lalu sampai di kubur, kebingungan dan kekonyolan mereka itu karena mereka tidak ingat akan firman Tuhan, saudara. Bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga, sampai dicatat ada malaikat Tuhan atau di situ disebutkan orang muda yang memperingatkan. Ia telah bangkit dan ke Galilea seperti yang telah dikatakannya kepadamu. Perhatikan, seperti yang telah dikatakannya kepadamu. Jadi saudara-saudara sekalian, lupakan firman Tuhan. Lupa atau enggak ngerti, memang sejak awal enggak ngerti bisa ini ya. Ada catatan menarik ketika para rasul diberitahukan bahwa Yesus telah bangkit. Para rasul itu tidak percaya dan menganggap berita kebangkitan itu adalah omong kosong. Itu dicatat di Lukas 24 ayat 11. Saya kaget dengan membaca. Para murid itu menganggap berita-berita itu adalah, di situ dituliskan dengan jelas loh, omong kosong. Loh, saudara-saudara. Ya. Nah, Petrus murid yang paling menonjol itu bahkan juga dicatat Petrus bertanya dalam hati, apa kiranya yang telah terjadi? Jadi saudara, para murid ini lupa bahwa semuanya itu sebetulnya sudah dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Ada catatan menarik di sini, yaitu di Yohanes pasal 20, Injil Yohanes pasal 20 ayat 9. Di sana dikatakan, dicatat oleh Rasul Yohanes, sebab
selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Nah, ini ada catatan. Oh, jadi rupanya sebab mereka itu belum mengerti isi kitab suci. Nah, mari sekarang kita renungkan. Semua catatan itu menunjukkan para murid kecewa, sedih, tidak percaya. Tidak percaya itu artinya kehilangan iman ini saudara. Ya. Dan itu semua sumbernya satu. Mereka tidak mau mengingat semua pesan Tuhan yang telah berulang-ulang dinyatakan kepada mereka. Saat ini, pernahkah saudara dan saya terlintas dalam pikiran kita? Jangan-jangan. Sekarang ini loh, kita menghadapi situasi yang semacam ini. Jangan-jangan. Kita ini menjadi takut dan tertekan karena lupa atau belum mengerti isi kitab suci. Halo. Mari kita merenungkan saudara. Karena ada nilai yang ditinggalkan oleh para murid ini. Tuhan sudah berulang-ulang menyatakan dalam catatan kitab suci tetapi kita lupa. Tidak percaya atau tidak mengerti isi kitab suci itu. Makanya Yesus menghardik, hei kamu orang bodoh. Orang yang tidak mengerti kitab suci oleh Tuhan Yesus dikatakan itu orang bodoh. Nah mari kita jangan menjadi orang yang seperti dihardik Tuhan itu. Nah ada hal besar yang akan saya garis bawahi di sini adalah bahwa para murid itu seharusnya juga ingat Tuhan Yesus menjanjikan kehadiran Roh Kudus. Nah sekarang mulai kita ada hubungannya dengan apa yang dijanjikan Tuhan di Injil Yohanes pasal 14 yang sudah kita baca. Beruntung pada hari-hari terakhir setelah Tuhan Yesus naik ke surga, para murid itu taat kepada Tuhan Yesus. Mereka berkumpul di Yerusalem walaupun mungkin masih dengan pintu-pintu yang terkunci. Itu di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 dan 2 itu. Nah pada saat itu sang penolong yang lain yaitu Roh Kudus memenuhi mereka. Saudara-saudara, nanti ke depan kita akan kembali merenungkan soal Roh Kudus ini. Tidak mudah merenungkan Roh Kudus karena merenungkan sesuatu yang tidak tampak tetapi ada. Tapi kalau jemaat di sini sudah berkali-kali setiap tahun menjelang Pentakosta, kita mesti pokok bahasanya semacam ini hanya sekarang ini adalah dibarengi dengan tekanan yang besar di seluruh bangsa. Nah mari kita masuk di bagian 2. Bagian 2 saya beri judul Kekuatan Roh Kudus di Masa Susah. Saudara, saya akan menyampaikan garis besarnya saja hari ini. Kekuatan Roh Kudus di masa susah. Ya khususnya kita renungkan cenderung dengan keadaan kita sekarang ini. Bagian 2 ini, kekuatan Roh Kudus di masa susah. Poin pertamanya adalah mengingat janji Tuhan tentang Roh Kudus. Mari kita sekarang ini menghadapi situasi yang mirip sama pada waktu para murid juga menghadapi ketegangan dan tekanan pada waktu itu. Mari kita belajar dari para murid. Waktu itu ketegangan dan tekanan itu lenyap seketika dari mereka. Ketika mereka menerima Roh Kudus dan Roh Kudus itu memenuhi mereka. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah ini awal, nanti kita akan melanjutkan dengan pemahaman mengenai Roh Kudus. Tapi mari kita pahami dulu bahwa stres yang panjang itu, nah memang di sini saya belum membaca Kisah Para Rasul 2 tentang pencurahan Roh Kudus. Besok minggu depan ya, hari pengangkatan Isa Al-Masih dulu ya. Ya, nanti akhir bulan nanti ada pembahasan mengenai turunnya Roh Kudus. Tapi kita sudah banyak tahu pada waktu mereka dipenuhi Roh Kudus itu keadaannya terbalik 180 derajat. Yang tadinya mereka tertekan ya, hidup dalam ketakutan setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, para murid itu situasinya berbeda banget. Yang tadinya takut sedemikian rupa, mereka berkumpul mengunci pintu rapat-rapat. Perhatikan setelah kepenuhan Roh Kudus, Petrus membuka kunci pintu, datang ke halaman, padahal waktu itu yang datang orangnya lebih banyak saudara.
Bukan hanya musuh-musuh mereka para Farisi Saduki, tetapi banyak orang berkumpul karena merayakan Pentakosta. Pentakosta ala perjanjian lama. Dan Petrus berkhotbah, artinya berani mati, tidak takut mati, tidak ada rasa tertekan. Dan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 mencatat, kira-kira 3.000 orang bertobat mengikut Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Duka cita mereka diubah menjadi sukacita. Dan mereka keluar ruangan yang tadinya dikunci rapat-rapat itu untuk melayani Tuhan. Semua itu karena Roh Kudus nyata-nyata bertahta dalam hidup para murid itu. Sehingga walaupun ancaman masih tetap ada, loh jangan salah ini. Ancaman masih tetap ada loh saudara. Bahkan ancaman meningkat bisa. Namun demikian mereka bebas dari rasa takut, bebas dari tekanan dan hidup normal kembali. Seperti tidak ada ancaman. Mereka merdeka dari tekanan saudara-saudara. Nah, ini luar biasa. Saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian mengambil nilai di sini. Berarti ada sesuatu dengan yang namanya Roh Kudus. Itu yang kemudian menolong keluar dari tekanan ini. Bahkan mereka menjadi berkat sampai hari ini di seluruh dunia. Nah, yang terakhir mari kita renungkan mengenai kekuatan dari kepenuhan Roh Kudus. Yang terakhir nih, kekuatan dari kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus adalah kunci kemerdekaan yang diterima para murid dari tekanan mereka. Roh Kudus itu memberi perubahan luar biasa kepada para murid itu. Nah sekarang mulai kita pikirkan bagaimana caranya supaya kita dapat dipenuhi Roh Kudus itu. Berarti di sini terbukti pertolongan Roh Kudus itu begitu nyata. Roh Kudus itu adalah pribadi yang luar biasa. Nah saudara-saudara, jangan-jangan sekarang ini banyak dari kita melupakan janji-janji Tuhan itu. Halo. Jangan-jangan banyak dari kita tidak memahami bahwa ini sudah dituliskan di kitab suci. Ada para murid yang pernah mengalami tekanan. Tetapi mereka itu dapat mengatasi segala sesuatunya itu ketika Roh Kudus datang dan memenuhi. Mereka kepenuhan Roh Kudus. Jangan-jangan malah kita ada yang belum pernah membaca. Pernyataan firman Tuhan tidak kita percaya. Atau kalah oleh ancaman penyakit, kalah oleh ancaman kesulitan ekonomi. Kalau hal itu yang terjadi maka persis kelakuan kita sama dengan para murid waktu itu. Minta maaf ini renungan saya, untuk saya sendiri memang sebetulnya agak risih juga merasakan itu. Iya ya, kalau kita sampai melupakan bahwa ada Roh Kudus yang bisa menolong kita, melupakan janji-janji Tuhan. Kelakuan kita sama dengan para murid itu saudara. Yang bikin Yesus gemes sebetulnya kalau menurut saya. Nah, padahal pernyataan firman Tuhan cukup jelas bahwa di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17 itu. Tapi kalau ini perlu kita cermati, ya artinya cukup luas tentu saja. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Nah, janji Tuhan Yesus tentang akan kehadiran Roh Kudus tadi sudah kita baca, menyatakan bahwa Roh Kudus itu akan menjadi penolong. Roh Kudus akan menjadi penghibur dan akan menyertai kita para muridnya selama-lamanya. Selama kita hidup di dunia dan taat kepadanya. Kepada Roh Kudus. Itu akan ditolong, disertai. Jadi kehadiran Roh Kudus itu menjadi penolong. Roh Kudus itu yang ketika memenuhi para murid terbukti memberikan suasana hati yang berubah. Dari ketertekanan kepada sukacita melayani Tuhan. Jadi kesimpulan saya ada sesuatu yang luar biasa dari Roh Kudus ini yang mengubah situasi tertekan menjadi kemerdekaan. Saudara-saudara, tidak mudah sekali lagi untuk memahami Roh Kudus. Tetapi mari sekarang kita mulai merenungkannya. Jangan lupa kepada janji Tuhan, tetapi lebih mencari kejelasan rahasia kehendak Tuhan melalui pertolongan Roh Kudus. Makanya ndak heran kalau hari-hari ini banyak cemoohan bagi kita yang mengutamakan. Kalau pengajaran di sinode kita,
di gereja ini kan Roh Kudus itu diteliti betul dan dihidupi dan dihayati. Yang setuju katakan amin, saudara. Tapi ada orang-orang yang mencemooh, yang berkata bahwa gereja kok pakai tumpang tangan terus orangnya rebah-rebah segala, pada nangis-nangis segala, itu ngapa itu? Seperti itu. Kalau menurut saya saudara-saudara, semuanya itu ada jawabannya dan saudara jangan kecil hati. Saudara-saudara yang belum memahami dan belum menghayati mungkin agak sulit menjawab cemoohan semacam itu. Tetapi saudara-saudara sekali lagi memang tidak mudah memahami Roh Kudus. Roh itu kata benda, roh yang kudus itu ada, tetapi kata benda abstrak. Tidak bisa dilihat tapi ada dan menguasai yang ada. Nah seperti itu. Makanya kalau orang-orang yang berpikiran dengan kejasmanian saja, arahnya ke sana yang utama, tidak bisa merasakan. Dan nanti kalau ada manifestasi dari kuasa Roh Kudus, itu justru malah diolok-olok. Yang itu, saudara, jemaat di tempat ini jangan kecil hati. Ada jawabannya. Kalau ada yang bertanya masalah ini, silahkan jabri saya. Apa saya istilahnya? Jabri ya. Ya, jabri saya. Nah, mari kita diskusikan semacam itu. Tetapi jangan iman kita lemah. Karena saat-saat semacam ini ada banyak hal yang bisa melemahkan iman saudara-saudara. Kita harus benar-benar rendah hati di hadapan Tuhan. Nah detail dari kuasa dan karya Roh Kudus ini tidak dapat dijelaskan dalam satu kali khotbah. Tetapi setidaknya mulai sekarang di tengah rasa tertekan, mari mulai merenungkan, mulai banyak menyelidiki apa yang akan terjadi melalui pertolongan Roh Kudus. Ingat bahwa Roh Kudus itu juga memberitahukan kepada kita tentang hal-hal yang akan datang. Saudara bisa cek nih, Yohanes pasal 15 ayat 13. Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 menyatakan bahwa Roh Kudus akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Coba kalau semacam itu. Nah, mari ini yang harusnya banyak kita renungkan malam. Hanya orang yang punya pegangan, hanya orang yang mengerti kehendak Tuhan yang memperoleh ketenangan. Walaupun di tengah tekanan. Kesimpulan yang terakhir. Biasanya kalau ini kebaktian biasa saya klik, yang terakhir ini enggak usah pakai klik ya. Karena enggak pakai teks di LCD. Penutupnya. Kepenuhan Roh Kudus adalah sebuah kunci kekuatan mengatasi tekanan. Saya ulangi. Kesimpulan firman Tuhan hari ini yang boleh kita renungkan, dan ini perenungan ini bukan selesai. Ini khotbah hari ini justru mengajak saudara dan saya semakin menyelidiki ke depan. Bagaimana untuk kepenuhan Roh Kudus itu yang penting nanti. Ya, makanya ikuti terus online kita, ibadah online kita. Saya akan minta kepada Tuhan supaya kita semakin memahami tentang Roh Kudus. Saya ulangi penutupnya adalah kepenuhan Roh Kudus adalah sebuah kunci kekuatan mengatasi tekanan. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, selalu saya mengajak mari kita memasuki saat teduh. Saudara-saudara yang di rumah juga memasuki saat teduh. Mari kita berdiam diri di hadapan Tuhan. Seringkali dalam kita berdiam diri setelah kita mendengar firman Tuhan, itu justru Tuhan berbicara lebih banyak lagi. Karena itu mari kita belajar berdiam diri. Hari-hari ini Tuhan memberikan kepada kita untuk lebih banyak berdiam diri. Kita sudah sering pikiran kita memikirkan banyak hal. Kita sering gerak kita kemana-mana. Kita sudah sering lupa untuk masuk saat teduh. Tapi sekaranglah Tuhan memberikan waktu kepada kita. Banyak memberikan waktu kepada kita untuk berdiam diri dan merenungkan Tuhan. Merenungkan pekerjaan Tuhan. Merenungkan apa yang sudah Tuhan kerjakan. Merenungkan mujizat Tuhan. Merenungkan penyembahan kita kepada Tuhan. Supaya kita beroleh ketenangan oleh pertolongan Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kita. Haleluya, haleluya. Terus berdiam diri dan cari
Tuhan berbicara apa kepada saudara? Hari-hari ini kita juga menderita tekanan persis seperti para murid itu. Dan kita banyak menerima hal-hal yang menggentarkan saudara. Bahkan kalau semakin memahami prediksi ke depan mengenai kesulitan ekonomi, mengenai orang-orang banyak yang terkena bibit penyakit itu, mengenai kematian yang sudah ratusan ribu orang saudara, dalam waktu yang relatif singkat, itu semua menggentarkan. Tetapi apakah kita akan ikut gentar? Apakah kita melupakan firman Tuhan? Ataukah firman Tuhan dikalahkan oleh hal-hal yang ada di sekeliling kita? Kita belajar dari para Tuhan juga menjanjikan Roh Kudus menolong kita. Oleh karena itu mari kita fokus supaya kita menjelang hari-hari Tuhan Yesus diangkat ke surga, peringatan Tuhan Yesus naik ke surga, dan menjelang peringatan hari Pentakosta turunnya Roh Kudus, ayo kita belajar supaya hidup kita ditolong oleh Roh Kudus dan kita keluar sebagai pemenang. Haleluya, haleluya. Terus masuk dalam saat teduh, berdoa kepada Tuhan, silakan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus. Mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Yang di rumah juga berdiri, katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Katakan, ku rindu sembah Dia, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami datang mempersembahkan korban syukur, ucapan bibir yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa kami, sumber pertolongan kami, juru selamat kami, kami memuliakan Engkau Bapa kami. Haleluya. Hati
sembah, kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Engkau maha baik, maha besar, mengutus Roh Kudus kepada kami Tuhan, menolong kami, menjadi sumber kekuatan kami. Haleluya, amin, haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Anak-Mu ini terbatas dalam menjelaskan firman Tuhan, baik keterbatasan waktu maupun keterbatasan kemampuan, tapi kami mohon Roh Kudus yang tidak terbatas itu terus menolong kami, sehingga kami mengerti firman-Mu Tuhan. Dan kalau pagi hari ini Tuhan mulai membukakan kepada kami bahwa Roh Kudus itu menjadi penolong yang ajaib, luar biasa. Roh Kudus adalah pribadi, adalah oknum yang kudus, adalah Tuhan sendiri yang hadir dan sesuai dengan firman Tuhan Yesus akan diam di dalam kami, bersama-sama dengan kami, untuk menolong kami kepada kebenaran dan jalan-jalan Tuhan. Oh Tuhan, karena itu kami terus berdoa, supaya di masa kesesakan bagi bangsa dan negara kami ini, oleh pertolongan Roh Kudus, kami semua yang mendengarkan firman ini, bahkan firman ini ketika didengarkan beberapa waktu kemudian, setelah hari ini melalui rekaman yang ada, tapi kuasa Tuhan tetap menyertai dan memberikan kepada kami jalan keluar, kelepasan, kemenangan oleh anugerah dan pimpinan Roh Kudus yang membawa kami kepada kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ajari kami untuk mengerti akan kehendak Tuhan juga di tengah-tengah masa keprihatinan ini, supaya kami tidak menjadi patah semangat, supaya kami memahami apa yang Tuhan kehendaki. Karena kami menyadari tekanan pandemi COVID-19 ini terjadi menurut kami seizin Tuhan. Karena kami tahu di dunia ini tidak ada sesuatu pun yang terjadi kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, kalau ini seizin-Mu, oh Tuhan, berikan pemahaman kepada kami semua juga, sesuai dengan firman yang kami dengar hari ini, bahwa Roh Kudus memberitahukan kepada kami hal-hal yang akan datang. Karena itu Tuhan, berikan kepada kami, kalau dulu Tuhan hanya menolong para nabi, orang-orang yang Kau pilih menjadi orang-orang hikmat bijaksana, tetapi kalau sekarang Roh Kudus sudah diberikan kepada kami semua, berikan kepada kami juga mampu memahami. Dan jemaat di tempat ini terus Tuhan berkati utuh, selamat, umur panjang, dan bahkan menjadi berkat buat orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami ini oleh pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita. Dengan sukacita kita datang kepada Tuhan membawa persembahan kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang baik Tuhan Yesus, kami mengasihi Engkau Tuhan. Sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Dalam segala keadaan kami mau bersyukur kepada Engkau. Dan kami mau mempersembahkan hidup kami, juga harta yang Tuhan berikan kepada kami ini. Walaupun dalam keadaan sekarang ini Tuhan, dunia sedang bergoncang. Tapi kami mau menyatakan kasih kami kepada Engkau. Kami bawa persembahan syukur kami, persepuluhan kami Tuhan. Kami bawa persembahan untuk Paskah, kami bawa persembahan untuk pembangunan gedung gereja kami Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap persembahan umat-Mu, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa datang bertobat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa persembahan kami dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Gandul Gusti,
Gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rina wengi gandul Gusti. Kula amung pracaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandul Gusti. Warta jemaat pada minggu ini Bapak Ibu yang kasih Tuhan, segala kegiatan yang berhubungan dengan kerumunan massa masih ditiadakan. Dan Bapak Ibu selama kita dilakukan ibadah streaming, maka persembahan bisa dikumpulkan di rumah Ibu Bapak Ibu sekalian dan bisa dikumpulkan ke gereja setiap hari. Hari Selasa sampai hari Sabtu ada para pengerja yang ada di gereja. Dan juga bisa melalui internet banking atau bisa transfer yang rekeningnya ada di warta gereja. Bapak Ibu, jika ada kegiatan yang ingin ditanyakan atau ada hal yang penting akan disampaikan berhubungan dengan jemaat, bisa menghubungi nomor-nomor yang terdapat di warta gereja. Hamba-hamba Tuhan bersedia dan siap untuk melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini, kita membacakan visi misi gereja kita tetap semangat di rumah kita masing-masing, tetap melayani Tuhan, tetap produktif. Mari kita membacakan visi misi yang terambil dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Visi, tertanam, bertumbuh dan berbuah. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Misi, menjadi murid Tuhan Yesus Kristus yang dinamis. Bertumbuh dalam iman, meraih berkat rohani dan jasmani untuk menjadi berkat keselamatan bagi lingkungan, kota, bangsa, negara, dan seluruh dunia. Amin. Masih tetap berdiri, mari kita melanjutkan dengan doa syafaat kita. Bapa di surga, kami sekarang terus berdoa syafaat khususnya untuk bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, kami berseru, kami orang-orang yang takut akan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang kami percaya doa kami sampai kepada Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Mohon Tuhan menolong kami, menolong umat-Mu yang berseru kepadamu, beri kami keselamatan. Jangan seorang pun di antara kami, Tuhan izinkan kena celaka, tetapi Tuhan memberikan kepada kami semua utuh, tetap dapat melalui tanggap darurat pandemi COVID-19 ini oleh anugerah Tuhan. Kami bahkan boleh mengambil kesempatan ini untuk menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan menjadi berkat banyak orang diselamatkan. Terima kasih Bapa di surga, berikan kepada pemerintahan bangsa dan negara kami kebijakan dan kemampuan untuk membawa rakyat menghadapi semuanya ini dan kami keluar dari semuanya ini dengan selamat. Kami mohon kepada Tuhan, rencana Tuhan yang indah Tuhan anugerahkan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya semua yang terjadi ini sungguh-sungguh membawa banyak orang bertobat, banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Dengan cara apapun juga, banyak orang yang menjadi hidup baik, hidup mengenal kebenaran sejati, dan hidup dalam kekudusan Tuhan. Terima kasih, kami tidak tahu, belum tahu rencana ke depan oleh Tuhan dengan apa yang terjadi sekarang ini. Tapi sesuai dengan firman Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus, beritahukan juga kepada kami Tuhan hal-hal yang akan datang. Sehingga hidup kami
tidak ada di dalam ketakutan dan tekanan, tetapi sesuai dengan firman-Mu oleh pertolongan Roh Kudus, kami dapat terus tegak berdiri memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkati keluarga-keluarga yang ikut ibadah ini di rumah, mungkin juga pada pagi hari, mungkin siang hari ataupun sore hari mendengarkan rekaman dengan sungguh-sungguh menerima berkat firman Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh bersama kami dalam ibadah ini. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi para pelayan kesehatan. Saudara kami yang bekerja di bidang medis yang ada di garis depan, khususnya yang langsung bersinggungan dengan para pasien COVID-19 ini, mohon para petugas Tuhan berikan keselamatan. Kami berdoa buat mereka supaya mereka dapat mengatasi, Tuhan pakai untuk mengatasi semuanya ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berangkat bekerja dengan mengandalkan berkat dari Tuhan Yesus. Mohon Tuhan yang menyertai mereka terus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang penghasilannya berkurang, yang di PHK, yang dagangannya menjadi tidak selaku pada hari-hari sebelumnya. Bahkan saudara-saudara kami yang kehilangan mata pencaharian, kami mohon Tuhan menolong. Saudara kami yang sudah percaya Tuhan Yesus, mohon Tuhan jagai imannya. Oleh kami semua, orang-orang-Mu di seluruh bangsa dan negara ini yang masing-masing kami boleh bahu-membahu, saling membantu untuk menghadapi semuanya ini, berkati kami Tuhan. Sehingga semuanya mendidik kami untuk lebih baik hidup di hadapan Tuhan. Untuk membawa hidup kami di hadapan Tuhan lebih sempurna lagi. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dirawat di rumah-rumah sakit, Tuhan jamahkan tangan Tuhan dan membawa kesembuhan buat saudara-saudara kami. Juga yang ulang tahun, Tuhan berkati dalam minggu-minggu ini mereka diberikan umur panjang, rezeki yang lancar dan iman yang semakin teguh kepada Tuhan. Terima kasih, kami terus berdoa, Tuhan juga menganugerahkan doa-doa yang lama kami gumulkan, baik pengadaan tempat ibadah, juga penyempurnaan, perbaikan, pelayanan kami kepada Tuhan, jumlah jemaat, Tuhan yang memberikan kepada kami sesuai dengan limpah rahmat-Mu yang besar. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, dan kapanpun doa ini diikuti dan didengarkan oleh saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, arahkan hatimu, tadahkan tanganmu, terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati sekolah kuliahmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati usahamu, Tuhan memberkati tokomu, Tuhan memberkati sawah ladangmu, Tuhan memberkati peternakanmu, Tuhan memberkati bengkelmu, Tuhan memberkati usaha warungmu, Tuhan memberkati pertanianmu, Tuhan memberkati keahlian yang kau tekuni, Tuhan memberkati mata pencaharianmu, Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan oleh tanganmu dengan berkat-berkat keberhasilan, berkat kemurahan, berkat kelimpahan. Tuhan menjagai engkau dengan ketertiban keamanan. Tuhan memberikan kepadamu umur panjang. Tuhan memberikan kepadamu segala kebaikannya. Tuhan menambahkan kepadamu kesehatan, kekuatan, limpah rahmat, nikmat, sukacita, damai sejahtera dari Allah Yehuwah Bapa Surgawi, dari Sang Putra Mesias Juru Selamat kita, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, katakan bersama. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam-Mu, jadi